Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat seperti sekarang ini. Yang kedua, salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun yang saya sayangi, bulan Ramadan dikenal sebagai bulan penyucian diri, menjadikan diri lebih baik dari sebelumnya. Bulan suci ini telah berada di penghujung bulan, gerbang pintu Syawal telah berada di depan mata. Lantas apa yang sudah kita peroleh? Sering kita dengar slogan kembali ke fitrah ketika bulan Ramadan telah usai, tepatnya di hari raya Idul Fitri. Karena seseorang yang telah melalui satu bulan Ramadan diharapkan ibarat bayi yang baru lahir, bersih tak bermiliki dosa, dianalogikan dengan kertas putih bersih tanpa tinta hitam. Apa makna yang dimaksud dari kembali ke fitrah? Fitrah bermakna suci, bersih, kembali ke sifat dasar manusia yang tak memiliki dosa layaknya bayi yang baru lahir. Menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Selain dapat membuat raga menjadi bugar, puasa juga membantu membersihkan jiwa. Namun, dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh agar dapat memperoleh manfaat tersebut. Salah satunya dengan cara menjaga kesucian hati. Hal ini sangat penting karena dapat membuat kualitas ibadah kita naik kelas sehingga mampu menjadikan insan yang lebih baik. Ada beberapa tips dalam menjaga hati tetap suci di bulan Ramadan ini. Yang pertama, banyaklah memohon ampun. Hati ini kita bisa menjadi lebih suci bila tidak memiliki kedengkian atau dosa-dosa yang bertumpuk di dalamnya. Namun, tentu saja manusia biasa tidak akan pernah luput dari berbuat kesalahan dan selalu berpotensi membuat beragam dosa. Supaya keburukan tersebut bisa dikurangi atau bahkan dihapuskan atas izin Allah Subhanahu wa taala, banyaklah memohon ampunan, sering mengucapkan istighfar dengan sungguh-sungguh dan menjalani sholat taubat menjadi beberapa cara yang bisa ditempuh untuk membuat hati kembali suci. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat. Sholat merupakan ibadah utama yang akan dihitung kelak di hari kiamat. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya lah umat Islam berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas sholat agar semakin meningkat dan memberikan nilai yang besar. Selain meningkatkan kualitas, kita juga bisa menambah kuantitas sholat. Jika biasanya jarang melakukan sholat sunnah, maka manfaatkan momen bulan Ramadan untuk mengerjakan ibadah tersebut. Melalui ibadah sholat ini, hati kita akan menjadi semakin bersih dan suci. Yang ketiga, banyak membaca dan menghayati isi Al-Quran. Kesucian hati juga bisa dijaga melalui interaksi dengan Al-Quran. Ketika kita berusaha untuk membaca dengan perlahan dan teliti, hati akan terasa tergetar dan menjadi lebih tenang serta damai. Perasaan positif ini akan semakin berkembang saat kita berusaha menghayati arti dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Segala cerita dan pesan-pesan yang ada dapat membuat hati kita lebih lembut dan semakin terjaga. Yang keempat, sering mendengarkan silaman rohani. Layaknya sebidang tanah yang berubah menjadi kering bila tidak pernah mendapatkan siraman hujan dan perawatan yang baik. Hati manusia juga demikian. Tanpa adanya hal-hal baik yang dibiarkan masuk ke dalam kalbu akan mengeras dan penuh dengan perasaan negatif. Guna mencegah terjadinya hal tersebut, maka gunakan setiap waktu yang ada untuk mendengarkan siraman rohani. Biarkan seluruh pesan mulia itu memasuki relung hati dan membuatnya menjadi lebih suci. Yang kelima, terhindar berkumpul dengan orang yang suka bergosip. Salah satu hal yang merusak kesucian hati adalah kebiasaan untuk membicarakan orang lain, terutama tentang keburukannya.
Kita bahkan bisa berhasut oleh hal-hal yang belum tentu kebenarannya ketika menanggapi ajakan orang lain untuk bergosip. Oleh sebab itu, hindari perbuatan buruk tersebut sekuat tenaga. Semakin kita jauh dari orang-orang yang suka bergosip, maka kecil kemungkinan untuk terpapar beragam hal negatif. Hasilnya, kesucian hati dapat dijaga dengan baik. Hati yang dijaga agar tetap suci selama bulan Ramadan akan membuat segala ibadah yang dikerjakan memiliki nilai yang lebih tinggi. Alangkah lebih baik bila kita juga mempertahankan hal mulia ini untuk waktu-waktu lain supaya bisa menjadi pribadi yang semakin berkualitas. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.